Untuk memulai pekerjaan NDVI, NDBI, dan NDWI, kita harus mempersiapkan dulu lensa 8 yang sudah mengalami koreksi radiometri. Hal tersebut bisa kita buktikan apabila kita hitung statistiknya, maka seluruh band sudah berada pada nilai minimum dan maksimum yang sesuai dengan ketentuan nilai minimum dan maksimum lensa 8, yaitu 0 dan 65535. Selanjutnya, mahasiswa juga harus mempersiapkan metadata lensa 8 yang sudah didownload bersama dengan citra lensa tersebut. Pada metadata, teman-teman harus memperhatikan nilai reflektans multiple band-nya dan juga nilai reflektans at band-nya. Hal ini akan digunakan untuk perhitungan mengubah citra lensa 8 yang masih dalam bentuk digital number menjadi memiliki nilai reflektans. Selain itu, catat pula berapa sun elevation dari citra lensa 8 teman-teman. Jika sudah dicatat, kita akan kembali ke menu NV dan kita akan bekerja pada band 4, 5, dan 6. Kita akan mengubah band 4, 5, dan 6 yang masih dalam bentuk digital number menjadi nilai reflektans menggunakan rumus yang tertera di layar. Rumus yang ada sudah merupakan rumus baku yang digunakan untuk mengubah lensa 8 yang masih dalam bentuk digital number menjadi nilai reflektans. Pertama, kita masukkan nilai reflektans untuk multiple band dikalikan dengan band yang akan diubah nilainya, ditambahkan dengan nilai reflektans at band, kemudian dibagi dengan nilai sinus dari sun elevation-nya. Ditambahkan dengan ekspresi lebih dari 0. Kita akan copy rumus tersebut untuk kita ganti band 4 menjadi band 5 dan juga band 6. Jika kita ingin mengerjakan terlebih dahulu proses untuk band 4, maka tinggal kita klik untuk band 4 dan kita definisikan lokasi penyimpanan untuk hasil perubahan nilai digital number menjadi nilai reflektans untuk band 4 tersebut. Hasilnya akan langsung ditampilkan di available band list. Saat kita lihat statistik bandnya, maka kita akan mendapati nilai minimum 0 dan maksimum 1,6. Nilai minimum harus 0, sementara nilai maksimum akan bergantung pada kondisi citra kita. Selanjutnya, kita lakukan pekerjaan yang sama untuk band 5 dan nantinya untuk band 6. Kita tinggal mendefinisikan band 5 dengan band 5 lenset yang kita miliki. Kita definisikan lokasi penyimpanannya. Dan hasilnya pun juga akan langsung masuk pada available band list.
kita bisa melihat nilai statistiknya sama seperti tadi. Terakhir, kita kerjakan untuk band 6. Kita definisikan band 6 dengan band 6 yang kita miliki dari citra Landsat. Definisikan lokasi penyimpanan. Dan sama, hasilnya akan masuk langsung ke available band list dan kita bisa melihat nilai statistiknya. Selanjutnya, untuk proses NDVI, kita masukkan rumus di atas. Kemudian kita definisikan band 4 dan juga band 5-nya menggunakan band 4 dan band 5 yang sudah kita ubah menjadi nilai reflektans. Hasil dari perhitungan NDVI juga akan langsung masuk pada available band list. Untuk melihat statistiknya, kita bisa melakukan dengan klik kanan Quick Stats dan hasilnya sudah sesuai dengan nilai minimum adalah -1 dan maksimumnya adalah 1. Hal tersebut telah sesuai dengan kaidah bandmath untuk NDVI, yaitu memiliki nilai minimum -1 dan maksimumnya adalah 1. -1 berarti NDVI-nya 0, sementara 1 berarti ada NDVI-nya. Selanjutnya, untuk NDWI dan NDPI kita melakukan dengan band 5 dan 6. Rumus antara NDPI dan NDWI hanya berbeda pada plus dan minusnya saja. Sama, kita bisa lihat hasil dari NDPI-nya sudah menunjukkan nilai minimum -1 dan maksimumnya adalah 1. Setelah seluruh proses selesai dilaksanakan dan seluruh hasilnya sudah masuk di available band list, kita akan menampilkan ketiga hasil pekerjaan bandmath tersebut. Untuk melihat secara detail perbedaan antar masing-masing hasil, kita bisa aktifkan geographic link agar kita bisa membandingkan pada area yang sama. Namun, karena hasilnya masih hitam putih, tentu saja kita masih cukup kebingungan untuk melihat perbedaan hasilnya. Agar hasil NDVI, NDWI, dan juga NDPI bisa dilihat dengan jelas apakah memiliki indeks vegetasi, indeks building, dan indeks water, maka kita bisa melakukan pewarnaan pada hasil setiap pekerjaan yang kita lakukan. Pewarnaan yang pertama akan kita coba pada NDVI. Pewarnaan dilakukan dengan metode density slicing.
kita klik Tools, Color Mapping, kemudian kita klik Density Slice. Kita pilih untuk pekerjaan NDVI. Secara otomatis, software akan mendefinisikan berapa kelas yang mungkin bisa dipisahkan. Namun, dalam hal ini, kita cukup memisahkan dua kelas saja. Yang pertama adalah kelas yang tidak memiliki vegetasi, dan yang kedua adalah kelas yang memiliki vegetasi. Di sini, kita bisa mengganti nilai minimum dan maksimumnya sesuai dengan yang ada pada citra kita. Untuk membedakan kelas yang tidak memiliki nilai vegetasi, maka kita akan memasukkannya ke kelas -1 sampai 0. Sementara kelas yang memiliki vegetasi ada pada kelas yang kedua dengan rentang nilai 0 sampai 1. Di sini kita bisa mengganti warnanya. Saat kita aplikasikan ke software, kita bisa melihat bahwa warna merah menunjukkan lokasi yang tidak memiliki indeks vegetasi, sementara warna ungu merupakan wilayah yang memiliki indeks vegetasi. Bisa kita lihat bahwa warna merah merupakan gambaran dari lokasi yang berair dan juga lokasi-lokasi permukiman. Lokasi saat ini kita bisa lihat di Yogyakarta bahwa lokasi-lokasi yang merah adalah lokasi yang tidak memiliki vegetasi, biasanya berupa permukiman ataupun air ataupun bidang lain selain vegetasi. Hasil pengkelasan bisa kita save menjadi hasil dari density slicing. Sehingga nantinya saat kita buka langsung menunjukkan kelas yang tidak memiliki vegetasi dan kelas yang memiliki vegetasi. Proses density slicing kita laksanakan juga untuk NDVI dan NDWI dengan cara-cara yang sama seperti tadi. Untuk NDVI maka kita akan memisahkan menjadi dua kelas. Yang pertama adalah kelas yang memiliki bangunan dan yang kedua adalah kelas yang tidak memiliki bangunan. Dengan cara yang sama, kita akan buka density slice. Kemudian kita akan hapus kelas yang otomatis sudah dibuat oleh software dan kita akan gantikan dengan kelas yang kita tentukan. Nilai -1 sampai 0 adalah kelas yang tidak memiliki building atau bangunan. Sementara untuk kelas 0 sampai 1 adalah kelas yang memiliki bangunan. Maka hasilnya bisa kita lihat. Untuk area yang berwarna hitam adalah area yang memiliki bangunan. Biasanya dia terletak di area-area permukiman. Kita bisa lihat ini untuk area Yogyakarta. Kita bisa lihat hasilnya sesuai dengan pola permukiman yang ada di Yogyakarta. Dan yang kedua, untuk area Semarang, kita juga bisa lihat bahwa hasilnya sesuai dengan pola permukiman yang ada di kota Semarang. Warna merah menunjukkan lokasi-lokasi yang tidak memiliki indeks bangunan. Biasanya air, vegetasi, ataupun lahan yang tidak terbangun akan berwarna merah. Kita bisa simpan hasil pengkelasannya sama seperti yang NDVI tadi, agar pada saat kita buka hasilnya langsung otomatis terbuka antara kelas yang tidak memiliki indeks bangunan dengan kelas yang memiliki indeks bangunan. Yang terakhir, kita lakukan pekerjaan density slicing untuk NDWI. Menggunakan langkah yang sama melalui menu Tools, Color Mapping, dan Density Slice, kita akan pisahkan kelas yang memiliki indeks air dengan kelas yang tidak memiliki indeks air. Nantinya, kelas yang tidak memiliki indeks air ini biasanya terletak di lokasi-lokasi yang terbangun. Yang tidak memiliki indeks air akan masuk pada kelas -1 sampai 0, dan yang memiliki indeks air akan masuk pada kelas 0 sampai dengan 1.
Saat kita aplikasikan, maka kita akan langsung bisa melihat bahwa warna biru cyan menunjukkan lokasi-lokasi yang memiliki indeks air. Meskipun ada lahan yang memiliki indeks air dan tidak murni hanya perairan saja, lahan tersebut akan tetap dikelaskan sebagai kelas yang memiliki indeks air. Namun berbeda dengan permukiman, karena permukiman merupakan lahan terbangun dan biasanya hanya berisi bangunan, maka kita bisa melihat bahwa lokasi-lokasi tersebut tidak akan memiliki indeks air. Jika kita ingin mengkelaskan lebih detail lagi antara yang memiliki indeks air dengan yang tidak memiliki indeks air ataupun yang indeks airnya minimum dan indeks airnya maksimum, maka kita bisa melakukan density slicing menjadi beberapa kelas lagi. Di sini saya mencoba mengaplikasikan menjadi 4 kelas, di mana kelas yang merah adalah kelas yang sama sekali tidak memiliki indeks air. Biasanya dia akan berupa bangunan. Kemudian kelas yang bernilai 0,5 sampai dengan 0 adalah kelas yang tidak memiliki indeks air namun masih sedikit indeks airnya. Kemudian untuk kelas blue adalah kelas yang memiliki indeks air namun tidak akan sepekat dan sebanyak yang berwarna kuning. Bisa kita lihat area-area yang berwarna kuning adalah area yang sungguh-sungguh memiliki indeks air di laut dan juga di daratan yang mungkin berbentuk tambak, danau, ataupun sungai. Sementara untuk lahan-lahan vegetasi akan digambarkan dengan warna biru karena vegetasi tetap memiliki indeks air.